itu didinginkan, yang kedua adalah diberikan tekanan. Makanya kalau LPG-nya bocor, itu dia bisa keluar bunga-bunga es gitu, karena memang sifatnya dingin. Nah, ini LPG yang kita pakai adalah LPG yang mix. Dia campuran dari LPG propan dan butan. Ini memang sudah di mix dari sananya, dari Depot. Nah, ini dicairkan dengan tekanan dan sifatnya itu lebih berat dari udara. Jadi kalau misalkan LPG-nya bocor, LPG itu pasti di bawah. Ya, kalau misalkan sudah berbau, berarti itu kadar bocornya sudah sangat banyak sehingga sampai ke area hidung ya, tercium. Nah, kalau misalkan nanti kita jelaskan. Terus sifatnya sebenarnya tidak berbau LPG ini. Kenapa kita mencium bau? Ini karena sudah ditambahkan zat yang namanya etil merkaptan, supaya kalau bocor kita bisa tahu, oh ini tabungnya bocor, sudah berbau. Biasanya baunya kayak bau-bau durian ya katanya, begitu, yang busuk jadi. Selanjutnya, udah bisa mbak. Ini sifat penyusun LPG ya. Jadi ini tadi dia didinginkan dan diberikan tekanan. Untuk spesifikasi LPG yang kami pasarkan ini sesuai dengan aturan dari surat Dirjen Migas nomor 116, dan itu komposisinya adalah 97% campuran dari propan dan butan tadi ya, C3 dan C4. Untuk 3% sisanya itu merkaptan. Nah, kalau tabung bright gas itu seharusnya komponennya ada apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada handguard. Handguard itu yang ini ya, buat buat ngambilnya. Lalu neck ring. Neck ring itu sini, yang merah-merah di sininya ya. Lalu ada logo bright gas-nya juga di badan. Lalu spesifikasi berat tabung. Jadi kalau untuk yang 12 kilo, berat tabungnya ini 15 kilo. Jadi kalau misalkan beli masih full, itu 12 kilo ditambah 15, berarti berat totalnya 27 kilo. Lalu juga di bawahnya ada tulisan produksi Pertamina. Nah, di bawah ini namanya foot ring. Jadi supaya LPG-nya bisa ajak gitu ya di lantai, nggak kemana-mana. Nah, ini nanti kalau misalkan Bapak Ibu beli bright gas, itu diusahakan supaya bisa ditimbang terlebih dahulu untuk kita tahu bahwa LPG-nya ini isi atau tidak. Jadi indikator LPG-nya penuh atau tidak biasanya orang ngelihat dari kalau masukin di regulator itu ada kayak panah-panahnya, itu bukan. Itu menunjukkan tekanan di dalam tabung. Kalau misalkan dia sudah mau habis, memang tekanannya menurun. Gitu. Itu merupakan indikator tapi bukan 100% yang menjadikan garansi bahwa ini isinya penuh atau tidak. Karena yang Bapak Ibu beli adalah beratnya 12 kilo. Kalau untuk yang 5,5, nah ini ya, kosongnya 7,1 kilo, untuk beratnya 5,5, berarti totalnya 12,6. Jadi kalau misalkan bingung ini tabungnya beratnya berapa, lihat aja di logo atau di sablonan di tabungnya. Nah, untuk ciri-ciri tabung bright gas itu yang pertama, jangan diterima kalau penyok, karena ini isinya tekanan ya. Kalau penyok takutnya ada bocor, dan ini adalah cara buatnya, dia 2 lempengan dijadikan 1, dilas tengahnya. Jadi kalau ngelihat kayak ada bocor-bocor atau apa, jangan diterima. Minta yang masih bagus.
Terus juga dilihat hasil lasnya baik, ulirnya masih bagus, dan juga ini yang agak susah ya, karena perlu diketahui bahwa produk bright gas palsu itu banyak di pasaran. Bagaimana cara mengetahui Bapak Ibu belinya yang asli atau yang palsu? Itu lihat dari QR-nya. Ini bisa di-scan. Kalau tidak bisa di-scan, pakai kodenya. Di sini ada PTM ID / sekian kodenya seperti itu. Ini kalau di-scan nanti bisa kelihatan ini produksinya dari SPBE mana, apakah produknya asli atau tidak. Kalau misalkan dia produknya tidak asli, nanti ada tulisannya ini produk ilegal. Ya. Dan di sampingnya ini ada nama agennya. Kalau di sini namanya agen PT Miduk Graha ya. Nah, ini agennya Pak Wawan. Nanti kalau misalkan mau minta nomor untuk pembelian, nanti bisa sama Pak Wawan. Yang mau lihat nih. Nah, yang mau lihat monggo. Mau dicoba scan juga monggo. Itu untuk yang 5,5 ini yang 14 kilo. Coba scan bisa pakai scan Aplikasi ya. Nah, jadi kita ada yang namanya aplikasi BG Scanner. Cuman aplikasi BG Scanner itu sekarang baru ada di Android. Baru ada di Android, belum ada di Apple ya. Belum ada di App Store. Jadi kalau misalkan yang HP-nya Apple gitu nggak bisa nge-scan, scan pakai scan biasa juga bisa. Pakai Google atau ditulis kodenya. Itu. Lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu kalau handling LPG itu ingat 5T. 5T ini apa? Yang pertama adalah timbang ketepatan isinya tadi. Jadi ditimbang dulu supaya bisa meyakini ini isinya full atau tidak. Lalu yang kedua adalah teliti segel dan cincin karet pengamannya. Ini ya, segel tadi yang ada QR-nya, cincin pengaman, karetnya merah di dalam. Kalau misalnya nggak ada karet, minta ke tempat belinya. Atau sebenarnya di Indomaret sudah ada jualan sekarang. Dan ini karet penting karena supaya waktu menyolok di regulator ini tidak kemana-mana gasnya. Ini ya, kalau karetnya yang seperti ini. wajib ada di ini. Ya, kalau karet wajib. Dan bagus, jangan yang getas. Kalau yang udah keras itu wajib diganti. Lalu yang ketiga adalah teliti kadaluarsa tabung. Karena tabung ini dia kalau sudah melewati jangka waktu tertentu dia harus masuk namanya bengkel pemeliharaan tabung. Di sini ada bulan dan tahun. Nah, ini masih bulan November tahun 2029, berarti masih aman. Kalau sekarang udah masuk Desember ya, 2024, kalau ketemu yang tanggalnya di bawah itu nggak usah diterima, balikin aja, minta yang baru. Lalu juga yang kelima adalah telepon agen atau kontak Pertamina di 135 jika ada keluhan. Lalu apa yang harus diperhatikan dalam menyimpan tabung? Itu yang pertama adalah tabung ini jangan dilempar, dibanting atau digelinding. Digelinding maksudnya kalau misalkan digelinding di bawah masih aman lah ya. Tapi kalau sampai terguling, tidur, terus diguling-guling seperti itu juga nggak boleh. Lalu juga untuk menyusun tabung, untuk bright gas itu maksimal 2. Karena kalau dia lebih tinggi resiko jatuh. Dan juga ini kalau gas detektor kalau di agen ya. Nah yang paling penting adalah perhatikan sirkulasi udara. Jangan simpan tabung di tempat tertutup. Dan juga kalau bisa ada ventilasi di bagian bawah. Karena sifat dari LPG ini lebih berat dibanding udara. Dan juga yang paling penting adalah jauhkan dari sumber api. Juga ini yang perlu diperhatikan adalah mungkin kadang-kadang seringannya yang 3 kilo sih sebenarnya. Ada
namanya sampah-sampah atau apa sehingga susah keluar. Terus mau nyolok-nyolok sendiri pakai obeng gitu. Ah, itu jangan dicolok-colok yang di dalam sini ya, apabila gas belum keluar. Lalu yang kedua adalah gunakan selang dan regulator yang sudah SNI. Ini contohnya, tapi ini bukan jualan merek kompor atau regulatornya ya. Ini kebetulan yang kita bawa ini biasanya bagus sih, dan SNI dilihat di sini ya. Maaf, ada tulisannya SNI gitu. Dan ini juga harus dicek berkala, dilihat ini selangnya masih elastis atau enggak gitu ya, udah retak atau enggak. Kalau udah retak, udah ganti aja gitu. Kalau misalkan masang regulatornya juga udah mulai nggak pas, kok susah masangnya, udah ganti aja. Dan ada umurnya, memang ada umurnya, setahun sekali ya Pak gitu. Dan juga jika ada terjadi kebocoran LPG, itu yang paling pertama adalah bau khas LPG tadi, bau merekatkan. Itu jauhkan tabung bocor dari sumber api atau listrik, dan juga bawa di tempat yang terbuka, taruh ke depan rumah atau apa supaya gasnya apa menghilang lah ya. Lalu yang terakhir adalah jika ada api, padamkan dengan karung goni basah atau apar. Nah, ini tadi untuk langkah penggunaan LPG yang aman. Yang pertama tadi gunakan peralatan SNI, lalu yang kedua ruangan dapur memiliki ventilasi atau sirkulasi udara yang baik. Jadi kemarin sewaktu ada case kebakaran kita sempat ngecek lokasi ya. Ternyata itu dapurnya tertutup, tidak ada ventilasi. Saya juga kurang paham kalau di sini desain dapurnya seperti apa, tapi sebaiknya adalah memang ini ada udara yang bisa keluar di situ, tidak hanya tidak tertutup. Dan juga kalau bisa sih, kalau misalkan kompornya tanam itu juga kadang suka resiko ya, karena kalau kompornya tanam tertutup kabinet itu baunya tercium biasanya kalau sudah bocornya terlalu lama atau terlalu banyak. Jadi sebaiknya adalah yang tidak tertutup di kabinet, terus di bawahnya diberikan ventilasi minimal seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pada saat pemasangan tidak ada kompor atau sumber api lain yang menyala. Dan yang keempat adalah tadi yang langkahnya, lepas segelnya dulu, pasang regulator, putar knob, dan pastikan selangnya tidak terlipat, tertindih atau tertekuk. Jadi harus mengalir seperti ini. Yang kelima, ini pastikan pemasangan kedua klem pada kompor regulator terpasang erat agar tidak terjadi kebocoran. Yang di sini ya, klem besinya. Lalu yang keenam adalah pada saat memasang regulator tidak terjadi kebocoran, yaitu tidak tercium bau dan tidak terdengar bunyi desis. Yang ketujuh adalah apabila tidak menyala, tukar tabung ke agen atau toko LPG terdekat. Jangan dicolok-colok sendiri pakai obeng apa pakai gunting. Nah, kalau untuk yang LPG amannya sudah. Ini yang terakhir adalah untuk pembelian. Mungkin kalau selama ini masyarakat suka bingung ya, Bapak Ibu bingung, aduh beli LPG bright gas gimana sih? Kok susah banget gitu. Nah, kalau mau LPG yang aman, dan memang harus LPG yang asli, itu paling aman belinya di Indomaret atau Alfamart. Cuman kalau misalkan susah bawa gasnya, ini bisa telepon ke 135 atau masuk ke website ya, pds.mypertamina.id. Di sini nanti masuk akun, lalu bisa dilakukan pemesanan. Ini mirip kayak ini ya, websitenya Indomaret gitu kalau mau belanja-belanja. Dan nanti ini dikirimkan atau informasinya nanti dari agen atau outlet terdekat. Kalau yang di dekat sini itu agennya Pak Wawan di PT Miduk. Kalau outletnya di Jombang ya Pak ya, di Jombang yang paling dekat, Jombang Raya.
Ya, ini contoh-contoh seal cap-nya. Gitu. Dan juga ini tadi Brightgas ya. Jadi kalau aplikasi Brightgas ini bisa di-download di Android. Bentukannya seperti ini. Kalau jadi ini kedepannya adalah konsumen nanti kita arahkan untuk mendownload dan juga bisa menggunakan aplikasi BG Scanner. Nanti di sini kita akan kasih banyak poin dan juga hadiah-hadiah ke depannya. Tapi kalau sekarang masih proses pengembangan. Tapi sudah bisa di-download. Nah, jadi kalau pakai aplikasi Brightgas Scanner, kalau sudah di-download, nanti ada klik pilihan cek keaslian produk, di-scan QR-nya. Nah, nanti ada muncul jawaban seperti ini kalau produknya resmi. Produk resmi Brightgas 12 atau LPG 12 kilo. Ini produk asli Pertamina. Kalau nggak bisa di-scan, pakai kode yang di sini, di samping-samping, PTM ID sekian-sekian-sekian, klik kirim. Nah, kalau produk resmi seperti ini, kalau produk bukan dari Pertamina atau QR-nya asal-asalan itu seperti ini, tidak ditemukan, QR code invalid. Nah, ini segera komunikasikan ke agen LPG atau telepon ke 135 supaya bisa kami cek. Oke, baik, itu mungkin terakhir supaya masih ada yang ingat nggak? Ini kita apa ya namanya ya, supaya saya mau ngetes aja Bapak Ibu pada dengerin atau enggak. Kita ada mau kasih 3 pertanyaan lah, gitu ya. Nanti kalau misalkan tahu jawabannya bisa tunjuk tangan. Nanti kita kasih ada souvenir menarik. Mungkin udah siap semua Bapak Ibu? Siap? Pertanyaan yang pertama, apa zat yang ada di LPG sehingga membuat berbau? Zatnya tadi apa? Kita udah sebut berkali. Oh iya, Ibu. Boleh? Betul, Kapten. Terima kasih Bu. Sudah mendengarkan berarti. Yang selanjutnya, kalau mau pesen Brightgas, teleponnya kemana? Ya, sini duluan ya kayaknya, duluan. 135, betul. Kalau mau pesan ke 135, Pak. Satu lagi ya, satu lagi. Oke. Bagaimana cara mengecek keaslian produk Brightgas? Ibu. Scan QR ya. Oke, sip. Berarti sudah mendengarkan semua. Jadi inti dari presentasi kami hari ini adalah itu. Yang pertama adalah cek keaslian produk. Bapak Ibu nggak usah pusing. Yang penting kalau mencium ada berbau, udah dibawa keluar dan jangan dihidupkan sumber api. Lalu yang kedua adalah beli produk-produk Brightgas asli dari Pertamina. Bisa dicek pakai QR dan juga untuk pembeliannya telepon ke 135 atau ke aplikasi PDS. Baik, itu dari kami. Untuk selanjutnya pertanyaan ya mungkin ya. Oke. Ada pertanyaan dari Ibu Bapak? Silakan. Ada lagi? Satu dulu ya. Silakan Pak. 2. Ada? 3? Oke. Izin Ibu, nama saya Erik dari Blok H10. Beberapa kali kami menemukan begitu setelah dipasang di regulator itu tidak mau keluar ya. Jadi tidak mau keluar. Kemudian beberapa kita telepon agen yang disarankan itu regulator diketok ya. Pala regulatornya diketok. Nah, sama selangnya digoyangkan. Cuman kalau dengan model kompor tanam yang ada di tempat kami, apakah itu safety atau tidak gitu ya? Kalau memang itu tidak safety, mungkin ada tips-tips lain yang bisa disampaikan. Terima kasih. Dapat juga. Tadi Ibu di sebelah. Kita tampung dulu aja atau langsung jawab? 2 dulu ya. Oh, langsung jawab.
jawab aja ya, Oke, silakan. biar nggak lupa. Karena tadi sarannya dari agen, saya kasih ke Pak Wawan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Wawan dari agen LPG Pertamina yang ditunjuk oleh Pertamina untuk mensuplai wilayah di Tangerang Selatan. Pak, suara mic-nya lebih dekat. Oke. Saya ditunjuk oleh PT Pertamina Patraniaga untuk mendistribusikan break gas LPG 5,5 dan 12 kg yang di wilayah Tangerang Selatan. Nama saya Wawan. Untuk menjawab Bapak tadi ya pertanyaannya ya. Untuk regulator itu memang ada masa umurnya Pak. Jika memang sudah mereka kan kadang tuh, wah regulator saya itu lama, bagus, sampai bertahun-tahun, bahkan sampai 5 tahun. Itu padahal itu regulator itu cukup bahaya Pak kalau lama. Itu tinggal menunggu waktu aja, nanti mungkin ada bocor di keretakan di sini, atau mungkin nanti di bagian-bagian tertentu partnya itu akan membahayakan kita. Jadi kalau memang regulator itu amannya ya, itu rusak nggak rusak itu ya 1 tahun lah diganti. Sebenarnya ini regulator ini nggak mahal-mahal juga untuk demi keselamatan kita. Jadi regulator itu sebaiknya kita perhatikan per tahun rusak nggak rusak itu mendingan diganti Pak. Terus yang disarankan regulator itu jangan yang aneh-aneh. Kita pakai yang cukup dengan putaran gini aja. Jika terjadi masalah, kita gampang tinggal buka gini, terus angkat. Kalau mungkin yang pakai apa tekanan skrup atau dicepit atau bagaimana, jika terjadi kebocoran kita udah panik. Kita susah kita untuk melepaskannya. Seperti itu. Terus dicek berkala juga. Kita dicek berkala itu dalam arti beberapa waktu kita lihat lah, ini kita punya selang ini sudah ketas atau belum, atau mungkin kalau nggak kelihatan kan takutnya kalau di bawah itu ini ya digigit tikus, itu juga bahaya. Itu saran saya, cek berkala juga untuk regulator maupun selangnya. Jadi kalau memang sudah tidak bisa digunakan dan harus diketok-ketok, itu bahaya juga Pak menurut saya. Lebih baik ganti. Itu kira-kira gambaran jawaban Oke, saya dari Pak, saya Pak. Pak Wawan. Jadi konklusinya, kalau diketok-ketok sama digoyang-goyang itu sebenarnya aman atau tidak Pak? Tidak. Tidak ya? Tidak, Oke, tidak kami sarankan. siap. Tadi ada yang Ibu di, oh ya, silakan Bu. Selamat pagi, nama saya Dwi dari F01. Saya mau bertanya, saya mengalami kalau terakhir tabung gas itu sering bau. Itu apa bahaya, apa tidak? Sedangkan posisi api nyala. Sudah itu aja, terima kasih. Kalau bau bahaya Bu, sangat bahaya. Jadi untuk LPG itu jika tidak ada kebocoran maupun pemakaian itu biasanya dia tidak akan bau. Jika ada bau berarti ada kebocoran Bu, dan itu bahaya. Jika terjadi seperti itu Ibu takut, Ibu nanti bisa kontak langsung ke 135. Nanti Ibu bisa langsung ke telepon ke 135. Nanti ada agen yang terdekat akan membantu Ibu, atau enggak nanti Ibu langsung kontak saya Bu. Begitu. Ya, nanti saya kasih nomor telepon saya Bu. Oke, Ya. terima kasih. Silakan pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Kurnia dari E61. Mau nanyakan, kalau kita beli LPG bright gas itu apa karetnya itu selalu